Bagaimana nih langkah-langkah hukum berkaitan tentang itu? Karena itu merugikan pasangan calon itu. Ketika Fajar hadir, kita ada bukti, langsung laporkan. Iya. Saya nggak yakin bahwa pelanggaran cuma itu, kan gitu nih. Yang kita takutkan ini di pemungutan suara yang begitu kreditnya nih. Betul. Jangan sampai. Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di Bung Barat. Apa yang mau kita bahas lagi nih, Bung? Kita bahas soal, sebenarnya sih masih seputar kampanye ya. Oke. Karena ini kan masa-masa kampanye. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. calon-calon kepala daerah ini kan pasti menginginkan menang, Ya. pilih di dalam pemilihan nanti. Tapi Bung, aku coba untuk ke belakang. Iya. Dari dia mendaftarkan diri, ditetapkan sebagai calon, mendaftarkan diri, kemudian sekarang ini masuk ke kampanye, kemudian nanti pemungutan suara, sampai nanti dia ditetapkan. Ini kan prosesnya panjang, Bung. Iya. Panjang. Kemudian banyak juga nih pasti orang-orang yang terlibat. Iya. Mungkin dia punya konsultan, dia punya penasehat, dia punya tim di bagian media sosial mungkin, atau dia punya tim untuk menyiapkan alat peraga kampanye, materi kampanye. Nah, artinya banyaklah orang terlibat. Tapi ada satu hal, Bung, yang aku nggak tahu apakah ini jadi satu concern juga bagi calon-calon kepala daerah. Itu adalah tim hukum untuk calon-calon kepala daerah. Oke. Nah, dari apa yang pernah Bung jalani, sebenarnya perlu nggak sih ada satu tim hukum? Karena begini, Bung, ini perlu. Karena setiap tahapan ini ada proses hukumnya, Bung. Kemudian setiap tahapan ini berbeda cara-cara pelaporannya. Gitu loh, Bung. Mulai dari penetapan pasangan calon, masa kampanye, kemudian selanjutnya masa tenang, masa pemungutan suara sampai masa pencoblosan. Gitu loh kan, Bung. Masa penghitungan sampai nanti ke Mahkamah Konstitusi. Rangkaian ini, Bung, rangkaian yang panjang ini, sebaiknya ada tim hukum. Kenapa? Ini untuk menjaga haknya pasangan calon, dalam setiap proses tahapan yang nanti bisa saja bermuara di Mahkamah Konstitusi berkaitan tentang perselisihan hasil. Baik dia sebagai pemohon, atau nanti bisa saja dia sebagai pihak terkait, pihak yang dimenangkan. Contoh begini, Bung. Ini mengapa saya bilang begitu kompleks ya, Bung ya. Dan diperlukan tim hukum di sini. Pada saat penetapan pasangan calon, misalnya, kan selain dari bikinkan tim kampanye lah, tim yang dimiliki oleh calon pasangan kepala daerah, tim terkait tim hukum ini untuk menjaga bahwa tim ini tetap ditetapkan apabila memenuhi syarat ketika dia ditetapkan menjadi pasangan calon. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi, bisa saja tim yang lain atau calon yang lain mengajukan permasalahan berkaitan tentang syarat ini penetapan calon. Gitu. Lanjut lagi ke masa kampanye nih, Bung. Kampanye ini banyak ini, Bung. Contoh, perusakan harga kampanye, kemudian kampanye di luar waktu misalnya atau jadwal gitu loh kan. Sampai nanti terakhir kan yang kita takutkan ini adanya money politik, Bung. Oh, serangan Fajar. Nah, itulah katanya kan gitu nih. Takut kita sama Fajar. Nah, adanya money politik. Ini kan, Bung, di dalam kampanye itu ada pelanggaran administratif namanya. Ada namanya yang Bung bilang tadi ada money politik gitu loh kan. Ini beda-beda nih, Bung. Kalau namanya berkaitan tentang money politik, ini bisa ke arah Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Ada pidananya di situ. Oke. Nah, sehingga dalam proses ini diperlukan memang tim hukum untuk melaporkan terkait adanya setiap pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye sampai sebelum hari tenang tadi. Kan gitu nih, Bu. Nah, melaporkan ini pun
ada tata caranya ke Bawaslu. Kan gitu nih, Bung. Harus memenuhi syarat formil, ada syarat material gitu loh. Sampai nanti di sidang diperiksa oleh Bawaslu. Nah, masa tenang nih, Bung. Masa tenang nih harusnya pasangan calon atau tim kampanye atau tim pasangan calon tidak berbuat apa-apa ketika masa tenang, kan harus tidak boleh lagi kampanye di situ. Nah, di situ apakah memang tenang? Kan gitu. Kalau memang tidak tenang, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan masa tenang itu. Tim hukum di situ, Bung, untuk melaporkan itu. Sampai nanti penghitungan nih, di penghitungan. Tata cara penghitungan, kemudian misalnya ada terjadi pencoblosan lebih dari satu kali terhadap satu orang. Nah, terjadinya permasalahan-permasalahan ini harus diantisipasi, Bung. Dan harus segera dilaporkan gitu loh. Misalnya nanti ada suaranya yang tidak berpindah, misalnya berubah di tingkat kecamatan jadi berubah gitu loh. Sampai nanti di Mahkamah Konstitusi, Bung, pengajuan permohonan, pengajuan keterangan sebagai pihak terkait. Jadi serangkaian ini semua, Bung, ini tentu membutuhkan tim hukum. Jangan sampai nanti tiba-tiba nanti di akhir aja nih, Bung. Pas masalah penghitungan baru ada tim hukum. Kemudian pas nanti di Mahkamah Konstitusi cuma 3 hari, ya, sejak ditetapkan oleh KPU baru cari tim hukum. Wah. Terus pelanggaran-pelanggaran ini kan nggak bisa tiba-tiba pas hari itu aja, Bung, gitu loh. Betul. Kaget di situ, Bung. Harus bikin permohonan 3 hari ke Mahkamah Konstitusi, sementara tim hukumnya pas dicari pas di situ gitu loh. Jadi menurut saya terlalu tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti tidak memaksimalkan hasilnya juga. Oleh karena itu memang dari awal harusnya, Bung, tim hukum ada untuk menjaga hak-hak daripada calon kepala daerah. Kita tidak menutup kemungkinan, kita semua ingin menang nih, Bung. Semua calon kepala daerah ingin menang. Tapi bagaimana kalau kalah? Nah, Kalau kalah sebagai pemohon, nanti semua ujuk-ujuk di ujung, lantas pelanggaran ini kan harus memang terstruktur nih. iya. Pada saat kampanye ini terjadi ini, Pak. Pada saat ini ada money politik, Pak. Kan gitu nih. Atau mungkin pas mundur ke belakang, sebenarnya ini tidak lolos loh, Pak, persyaratan. Nah, kita ingat ada perkara sebelumnya kan yang di Mahkamah Konstitusi berkaitan tentang dibatalkannya Iya. yang sudah menang dalam pemilihan calon legislatif waktu itu dibatalkan ketika waktu itu dia tidak memenuhi syaratan berkaitan tentang masa jeda dia belum melaksanakan 5 tahun kan itu. Nah, makanya kalau menurut memang harusnya dari awal, Bung. Nah, ketika menyusun permohonan, sudah ada rangkaian peristiwa, ada pelanggaran yang harusnya kita sampaikan dalam permohonan kepada mahkamah, maka dalam permohonan telah terjadi misalnya kecurangan, ada pelanggaran. Kita rangkum semua, Bung. Tapi kalau tiba-tiba nanti cuma di pemungutan suara, Ya. gitu loh. Iya, kalau ada pelanggaran di situ, Bung. Betul. Kalau tidak ada pelanggaran, tim pun harus ada di situ pada waktu itu. Kenapa? Ketika ada pelanggaran kan harus disampaikan. Oh, ini pelanggarannya begini, Pak. Lapornya kemana? Lapornya ke Bawaslu, kan gitu nih. Terkait ini. Apa saksinya? Apa buktinya? Kan gitu. Jadi memang rangkaian peristiwa ini, Bung, yang panjang ini, seperti yang Bung sampaikan, apakah harus ada? Sebaiknya ada. Termasuk nanti di Mahkamah Konstitusi dalam membuat permohonan. Bersidang di Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan atau memperjuangkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu loh, Bang. Artinya disampaikan ke mahkamah. Nah, itu, Bung, mengapa penting? Ya penting, Bung. Artinya juga ya supaya serangkaian tadi pun terdokumentasi dengan baik. Nah, Itulah secara nanti- administratif ya, Bung, ya. Betul. Itulah Bagus. nanti yang menjadi bukti-bukti ketika memang harus bermuara di Mahkamah Konstitusi. Iya. Tapi tadi Bung agak menarik, artinya di setiap tahapan proses sampai nanti hari pemungutan, treatmentnya berbeda, penanganannya berbeda, pelaporannya berbeda. Makanya itu penting bahwa tim hukum ini dari awal sudah dibentuk dengan baik, Iya. hingga nanti apakah akan bermuara di Mahkamah Konstitusi atau tidak gitu. Tidak. Seperti itu, kalau itu, Bung. Paling tidak, tim ini mengantisipasi, memberi nasihat kepada calon kepala daerah berkaitan tentang nasihat-nasihat hukum nih. Contoh, berkaitan tentang masa kampanye misalnya kan. Masa kampanye misalnya seperti yang kita bahas sebelumnya, ada kepala daerah misalnya yang membuat program
atau membuat keputusan yang menguntungkan pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon tertentu. Terkait ini kan harus disegerakan untuk diambil langkah-langkah bagaimana nih langkah-langkah hukum berkaitan tentang itu, karena itu merugikan pasangan calon itu. Untuk itu adanya perlunya tim hukum di situ, Bung. Oke. Nah, itu bisa kita ajukan nanti sebagai bahan di Mahkamah Konstitusi jika ini bermuara di Mahkamah Konstitusi. Itu baru satu pelanggaran. Saya nggak yakin bahwa pelanggaran cuma itu, kan gitu nih. Yang kita takutkan ini di pemungutan suara yang begitu kreditnya nih. Betul. Jangan sampai di mana nanti di situ di ujung baru disiapkan tim hukum, kewalahan nanti. Betul. Sesuatu yang tidak dipersiapkan, saya takut tidak maksimal hasilnya. Di hari pemilihan, sebelum pemilihan ada masa tenang. Masa tenang itu juga perlu kita saling mengawasi sama-sama, Bung. Karena kalau tiba-tiba Fajar hadir, Nah, kan tidak menutup kemungkinan, Bung. Ketika Fajar hadir, kita ada bukti langsung laporkan. Iya, betul. Karena kan money politik tidak dibenarkan atau katakanlah menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu gitu kan sebagai bentuk money politik itu tidak boleh di dalam aturan. Di mana tim hukum hadir di situ, tim hukum, Bung, melaporkan segera. Tim hukum ini adalah tim hukum yang mumpuni, dia mengerti harus berbuat apa, harus melaporkan apa, harus memenuhi syaratnya, buktinya apa, gitu loh, Bung. Sehingga nanti ketika di Mahkamah Konstitusi sudah tersusun sistematif, Bung. Ini sekarang sibuk kampanye segala macam gitu loh. Rupanya ada sesuatu hal yang menurut kita substantif yang harus dilaporkan karena nggak punya tim hukum, lewat. Ya, padahal di situ justru momennya untuk Ada kemungkinan untuk apa gitu loh. Kadang-kadang kan sebagai pihak terkait pun, sebagai pihak pemenang, bisa saja kita dituduh kalau kita melakukan pelanggaran gitu loh. iya, betul. Kan Padahal tidak menutup kemungkinan. Betul, Pak, betul. itu yang sana juga melakukan pelanggaran, buktinya ini. Kalau tidak ada tim hukum, Bung, di situ ketika pelanggaran itu terjadi. siapa yang mau bela? Gimana membantai itu gitu loh. Kira-kira betul. seperti itu. Jadi hemat saya selain tim-tim yang lain, tim hukum ini menjadi apa ya? Menjadi faktor juga supaya menjaga atau memberi nasihat kepada kepala daerah, calon kepala daerah mulai dari awal sampai nanti di akhir. Ya mudah-mudahan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, tapi pun mungkin karena tidak ada sengketa pun tidak butuh tim hukum, salah juga gitu loh. Karena ini harus dilaporkan berkaitan dengan kalau ada pelanggaran. Jadi sangat penting, Bung, menurut saya. Sangat penting. Oke. Bung, mungkin ini sebagai gambaran lah, karena Ya. Bung kan sudah lebih banyak pengalaman di situ. Tim hukum ini isinya apa aja sih biasanya? Strukturnya seperti apa? Kemudian apa sih tugas masing-masing di dalam? Iya, sebelum dibentuk sebelum dibentuk tim hukum, tentu tim hukum kan sudah punya tugas masing-masing nih. Salah satunya berkaitan tentang kalau terjadi pelanggaran, dia mempunyai tugas untuk melaporkan. Dia memetakan pelanggaran-pelanggaran apa saja nanti yang bisa dilaporkan ke Bawaslu. Artinya dia sudah mengkonsep ini semua. Iya, dan sudah tahu kira-kira pelanggaran ini ujungnya kemana nih, muaranya kemana nih, gitu loh. Apakah seperti Bung bilang tadi, bisa nggak ini menjadi diskualifikasi pasangan calon misalnya? Dia sudah mempunyai kategori itu, dia sudah peta-petakan itu. Nah, selain itu juga, ada juga tim ataupun bagian dari tim hukum itu yang mempersiapkan jika ini nanti ke Mahkamah Konstitusi. Selisih hasilnya berapa nih? Berapa jumlah penduduknya? Bagaimana membuat permohonan secara apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu SOP-nya. Nah, itu kan sudah harus ada dalam tim hukum masing-masing gitu loh. Berarti untuk perhitungan matematiknya itu tim hukum juga Sudah yang punya. akan menghitung itu semua. Sebaiknya yang berpengalaman, Bung. Karena apa? Karena kita juga ada beberapa pengalaman gitu loh kan dalam mengajukan, takutnya batas waktunya habis gitu loh. Jangkau batas waktu pengajuannya itu habis. Keterbatasan waktu itu menuntut tim hukum harus siap gitu loh, Bung. Dengan bukti, dengan saksi, dengan permohonannya. Sehingga ketika permohonan juga waktu sudah berjalan, kita sudah tahu apa yang harus disiapkan gitu loh. Saksinya mana, buktinya mana, kemudian permohonannya seperti apa, selisihnya berapa gitu loh, Bang. Apakah ini masuk ambang batas misalnya 158 kan gitu nih. Nah, tentu ini harus dipersiapkan, Bung. Saran saya sebaiknya tidak pada saat nanti pas di ujung, Bung, ketika sudah terdesak, keadaan sudah tinggal berapa hari misalnya, tinggal menunggu penetapan pasangan, menunggu penetapan dari KPU, tiba-tiba cari tim hukum, takut saya tidak maksimal. Sebaiknya memang dari awal, Bung.
Dari Oke. awal sampai dengan akhir ini selalu didampingin atau selalu diminta nasihat oleh tim hukum gitu. Ini semata-mata untuk kepentingan pasangan calon. Tapi kan Bung, ini mungkin jadi advice juga buat teman-teman bahwa ini kan masa kampanye. Iya. Gimana kalau ternyata ada yang belum punya tim hukum dan oke, mungkin pertimbangan dari Bung Beni harus dipikirkan. Maka dibentuklah tim hukum saat ini pada masa kampanye. Mengingat sebentar lagi tanggal 24. Kira-kira apakah masih tepat jika membentuk tim hukum sekarang bukan dari awal? Sebaiknya segera dibentuk, Bung. Segera dibentuk untuk mengkanalisasi, untuk memetakan pelanggaran-pelanggaran atau untuk apabila kita juga dilaporkan, kita juga siap gitu loh oleh Artinya, pihak-pihak lain. jangan sampai udah kejadian dulu. Iya, Baru artinya dengan berkoordinasi pasangan calon dengan tim hukum terkait sebagai pelapor misalnya kita atau sebagai pelapor, paling tidak kita sudah punya persiapan secara hukum jika ini nanti dilaporkan misalnya kita sebagai katakanlah dalam pelanggaran-pelanggaran kampanye itu kita dilaporkan bahwa kita tim kita diduga untuk melakukan money politik misalnya menjanjikan sesuatu gitu loh. Ada ya tim hukum yang mengantisipasi itu gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan yang dilaporkan dilaporkan ke Bawaslu pada saat kampanye itu akan dibuka kembali di Mahkamah Konstitusi, Bung. Misalnya bermuara di Mahkamah Konstitusi bahwa pada waktu itu pihak-pihak terkait tim melakukan begini, money politik begini-begini. Kalau kita nggak punya counter pada saat sekarang misalnya, oh enggak Pak, kami sudah laporkan, kami sudah juga memberikan ini, kami bukan tim kami itu misalnya, kami tidak mengetahui siapa yang memberikan. Nah, paling tidak kita sudah tahu, udah punya bahan untuk menyampaikan itu di Mahkamah Konstitusi juga. Jadi memang sebaiknya untuk segera untuk tim hukum supaya menjaga agar hak-hak dari pasangan calon itu tetap terjaga sampai dengan kalau nanti bermuara di Mahkamah Konstitusi, Bung, gitu loh. Oke, jadi ini buat teman-teman tim sukses nih, dan juga teman-teman calon pasangan, bahwa memang tim hukum itu penting. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang sepele, karena setiap tahapan itu beda, treatmentnya berbeda, Iya. cara pelaporannya berbeda. Kemudian apa yang menjadi bahan pelaporan pun berbeda. Artinya, ketika memang dari awal sudah dibentuk sampai nanti bermuara di Mahkamah Konstitusi, ini sudah terdokumentasi dengan Iya. baik dan juga akan membantu teman-teman pasangan calon bahwa memang permasalahan pemilihan ini tidak semudah yang dibayangkan. Dalam artian mendaftarkan diri, berkampanye, kemudian pemilihan tidak semudah itu, tidak sesimpel itu. Nah, mungkin pertimbangan Bang Beni bisa jadi bahan masukan juga buat teman-teman. Artinya tidak ada kata terlambat untuk membentuk tim hukum. Justru itu akan membantu teman-teman ketika memang nanti teman-teman melihat ada suatu pelanggaran. Jangan sampai teman-teman malah kecolongan. Kalau memang teman-teman belum punya tim hukum, silahkan untuk bentuk dari sekarang. Artinya ini yang akan bantu teman-teman lah nanti. Apalagi dokumentasi hukum ini cukup penting. Nah, teman-teman juga kalau misalnya memang sudah punya tim hukum, itu lebih baik. Artinya adalah dipastikan bahwa memang setiap tahapan terdokumentasi dengan baik. Jangan sampai ketika nanti sudah di ujung baru bentuk. Nanti tim hukumnya yang akan kerepotan. Kenapa? Karena mengumpulkan dokumentasi ini rumit. Tidak semudah yang dibayangkan. Oke. Jadi, Bung Barat, terima kasih banyak Terima kasih, Bung David. masukan yang diberikan. Semoga bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman. Kalau teman-teman suka, silahkan like videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan juga ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang belum punya tim hukum, segera deh cepet-cepet bentuk tim hukumnya. Kami dari Bung Barat pamit. Salam perjuangan. Salam perjuangan.